Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat cleaning center pelajar Indonesia kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru. Mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sutarno dengan tali sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba melarikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Bensi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BPI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI, dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik, bahkan fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang terobsekis dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam para tersiar menjelang pemberontakan PKI Medium pada tahun 1948 yang juga disanggahnya, namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah memberi tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun Gerakan 30S 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina, PKI melancarkan tuntutan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapatkan dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri Menteri, Panglima Angkatan Udara Komardani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya karena menurut perhitungannya, pemberontakan Angkatan kelima akan menimbulkan keributan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Nah, pada kala itu, Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit parah. Bahkan dokter yang merawatnya yang berasal dari Cina memvonis bahwa Insinyur Soekarno akan mengalami kelumpuhan. Setelah mendengar hal tersebut, Aidit Syam dan kepemimpinan Partai Komunis diam-diam berencana untuk mengkudeta Dewan Jenderal. Mereka merekayasa cerita bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta bahwa Presiden Soekarno mati. Rekayasa tersebut digunakan sebagai alasan untuk kudeta mereka sendiri. Mereka berencana untuk menculik 7 jenderal yang dikatakan sebagai Dewan Jenderal, yaitu Dewan Jenderal Ahmad Yani, Abdul Qasir Nasution, Haryono, S. Paman, Suprapto, D.I. Panjaitan, serta Sutoyo. Pencarian operasi ini dibagi menjadi 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan. Pasukan ini diberi nama Pasukan Pasopati yang dipimpin Letnan Abdul Arif, dan Komando Penguasaan Kota yang diberi nama Bima Sakti yang diperintahkan Suradi, serta Komando Basis. Pasukan ini diberi nama Gatot Sukoso yang dipimpin Mayor Gatot Sutrisno. Semua pasukan ini di bawah pimpinan Kolonel Untung. Di sisi lain, Jenderal Ahmad Yani mencurigai bahwa ada sesuatu gerakan yang sistematis sedang berjalan, dan Jenderal Ahmad Yani pun berencana agar besoknya melaporkan kepada Presiden Soekarno.
Namun sayangnya pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober, tepat pada pukul 4 subuh, pasukan yang dikomandani oleh Untung menculik 7 jenderal yang telah direncanakannya. Ahmad Yani yang mencoba melawan, ditembak dan mati di tempat. Sedangkan Jenderal Ahana Setiang berhasil melarikan diri dengan melewati tembok. Namun putrinya Ade Irma justru ditembak oleh pasukan PKI. Di sisi lain, Jenderal DI Panjaitan ikut dengan rela mengikuti pasukan tersebut. Tetapi ketika dia berdoa terlalu lama sebelum memasuki truk, dia dibunuh. Sedangkan 4 jenderal yang tersisa dibawa ke camp G30S PKI di Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, para jenderal disiksa dengan tidak manusiawi dan dibunuh. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Pagi berikutnya, anak buah Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membacakan pidato Untung dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang menyatakan bahwa Gerakan 30 September bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal. Soeharto yang dibangunkan pagi buta membantah pengumuman Untung. Dia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal dan membuat catatan-catatan tambahan tentang hakikat Gerakan 30 September. Karena ada kekosongan kekuasaan dengan meninggalnya Yani, Soeharto mengambil kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan balik dengan anak buahnya. Bahwa saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Namun bagaimanapun Soeharto tidak mau memaksakan pertempuran. Soeharto malah menyatakan bahwa ia akan memberikan pengumuman lewat radio yang disampaikan setelah pasukan yang setia kepadanya merebut kantor RRI. Pengumuman ini menguraikan situasi kala itu, menggambarkan Gerakan 30 September sebagai kontra-revolusioner dan menyatakan bahwa Angkatan Darat akan berurusan dengan kudeta ini. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30S PKI, sementara tentara yang berfasilitasi dengan PKI melawan Soeharto. Singkat cerita, pasukan Soeharto pun berhasil membantainya. Namun pemimpin PKI itu lolos dan melarikan diri, dan mereka berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah. Singkat cerita, Soeharto kemudian dipanggil ke istana kedua, yaitu di Bogor, untuk berbicara dengan Soekarno. Di sana Presiden mengatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Marsikal Udara yaitu Umar Dhani, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat dalam kudeta ini. Namun Soeharto membantah pernyataan tersebut. Ia mencatat bahwa persenjataan gerakan ini adalah seperti orang-orang dari Angkatan Udara, dengan menunjukkan bukti senjata yang dimiliki Angkatan Udara. Dan dalam pertemuan ini akhirnya menghasilkan konfirmasi pengangkatan Soeharto sebagai pemimpin Angkatan Darat untuk bekerja sama dengan Pranoto dalam investigasi mereka terhadap peristiwa kudeta ini. Singkat cerita, Angkatan Darat menemukan camp di Lubang Buaya, termasuk tubuh-tubuh para jenderal. Jenazah para jenderal kemudian dimakamkan di tempat lain, dan Soeharto memberikan pidato di mana ia mengutuk gerakan G30S PKI dan mendesak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan jenderal-jenderal yang telah meninggal tersebut. Dan cerita pun selesai. Sekian tugas dari saya tentang terjadinya gerakan 30 September PKI. Saya Rosemiwati Saragi dari 12 IPA 2 mengucapkan terima kasih.